everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Di Friday Fragrance kali ini aku kedatangan 2 orang tamu yang akan bahas soal parfum mereka yang baru banget launching. Ini adalah namanya adalah Etre. Gimana penyebutan yang benar? Etre. Gitu. Dan ada 3 aroma yang bakal kita bahas hari ini. Jadi kalau kalian penasaran, nanti aku akan kenalin satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya penasaran apa aja obrolan kita hari ini, keep on watching. Coba langsung perkenalkan dirimu masing-masing. Aku dulu kali ya. Boleh. Ya jadi namaku Ligia. Saat ini profesi aku adalah seorang perfumer dan sekaligus founder dari Etre ini. Dan sekarang ini aku tinggal di Paris, di Prancis. Kalau Tiara? Oke, jadi halo semuanya, aku Tiara. Sama seperti Gia, saat ini juga aku berdomisili di Paris, Prancis. Profesinya bisa dibilang digital consultant, tapi fokusnya itu ke retail excellence sama retail education di dunia fragrance juga. Oh wow. Dan profesi berikutnya adalah founder Etre juga, dan kebetulan sekarang memang kita lagi pulang untuk launching brand kami beberapa minggu lalu ya. Jadi terima kasih sudah mengundang kami atas kesempatan ini. Finally visiting Female Daily. Oh iya benar, baru pertama kali ya? Baru pertama kali kesini. Okay. Ya, jadi aku tuh sebenarnya pas jadi Ligia tuh sempat udah mention nih mau mengeluarkan sebuah fragrance brand, dan aku cerita sama teman-teman juga anak-anak FD gitu kan, benar-benar pada excited gitu nungguin parfum barunya gitu. Pas kita cobain kayak langsung berasa cintanya gitu loh. Kayak pas cium tuh ini kayaknya dibikinnya tuh niat banget, dibikinnya tuh benar-benar penuh pakai hati lah gitu. Terus udah gitu benar-benar dipikirin dari mulai wanginya, susunan aromanya dan segala macam tuh menurut aku kayak wow gitu, menarik banget. Dan sayang banget kalau kita nggak nanya-nanya langsung atau ngobrol langsung sama kedua foundernya gitu. Oke, Gia sama Tiara, aku tuh pengen tanya deh, sebenarnya apa sih yang membuat kalian berdua tuh menciptakan Etre ini? Ya, sebenarnya cerita awalnya itu simple banget, sesimpel 2 orang Indonesia yang emang tinggal kebetulan kita dapat kesempatan untuk sekolah dan bekerja di Prancis. Terus Gia waktu itu udah sempet pulang, kerja udah sibuk dengan sebagai profesi perfumernya, dan dapat kesempatan untuk kembali lagi ke sana. Sampai akhirnya kita ketemu, terus kayak kita ngobrol-ngobrol kayak gimana nih sebenarnya dunia fragrance di Indonesia, karena kebetulan saat itu memang kita dua-duanya ada di dunia fragrance, dan kayak nanya-nanya, ini kayaknya di Indonesia sudah mulai banyak local brand, dan teman-teman di Indonesia tuh kayak memang palet fragrance-nya tuh udah lebih besar ya, lebih luas. Jadi kayak nggak melulu mungkin floral, fruity, tapi kayak udah ada yang oriental, ada musky, spicy, jadi kayak memang sudah lebih besar. Dan kayak kita mikir kayak gimana nih kayak apa yang mau kita lakukan untuk Indonesia gitu. Maksudnya bisa nggak sih kita berkontribusi melakukan sesuatu pastinya sesuai dengan kemampuan kita yang memang bidang kita. Terus singkat cerita kita cerita-cerita, mulai brainstorming kayak nih mau gimana ya gitu kan. Apalagi kita juga ada di sana dan emang semuanya dilakukan secara remote. Sampai akhirnya ketemulah kita bahwa sana kita pengen kayak this is maksudnya the right time buat kita do something buat Indonesia walaupun dari jauh. Ya udah deh, terus kita mulai bikin brief, terus kita mulai cari fragrance house yang sesuai juga dengan value kita, karena memang awalnya pas kita bikin tuh kayak kita nggak pengen yang cuma karena kita base di Prancis terus menggunakan segala ressources yang ada di sana terus di-publish aja ke Indonesia terus udah gitu karena Gia sendiri nih orangnya tuh gimana ya, Gia itu kan suka nulis, Gia juga punya akademi yang namanya The Sensory Club, dan emang ya dia itu writer dan juga perfumer gitu kalau aku bilang. Jadi kayak maksudnya dia itu kalau menulis tentang fragrance tuh bagus gitu loh. Kayak membuat orang tuh nggak pengen berhenti baca gitu kan. Immerse di universe gitu. Makanya itu juga kenapa
pas aku memang kerja di dunia fragrance terus ngobrol sama dia membantu aku untuk lebih mengenal dunia fragrance gitu. Karena aku basicnya retail education yang emang bikin presentasi buat brand ambassador gitu, buat ngejelasin tentang produk, jadinya ketemu lah di situ gitu. Dan selanjutnya kita bikin brief, mungkin kalau dia mau ngelanjutin, soalnya dia ini benar-benar very passionate sama Atra gitu. Karena memang kita tuh dulu ketemu udah lama banget dari tahun 2013 ya, pas kita masih sekolah, sama-sama masih sekolah di sana. Dan dulu tuh Tiara sekolahnya tuh fashion sebenarnya. Nah pas aku udah for good di Indonesia, tahu-tahu dia bilang dia mau S2, terus kebetulan S2-nya di bidang ya di retail education, tapi tuh di perusahaan parfum gitu loh. Jadi ada hubungannya dengan fragrance. Dan jadi dia udah mulai tanya-tanya, mulai tertarik dan segala macam. Nah ya udah, jadi pas aku balik lagi ke Paris ketemu Tiara lagi, ya udah jadi lebih nyambung gitu loh ngobrolin tentang parfumnya. Dan sekali lagi ya kayak kami ngelihat gitu, memang di Indonesia bisa dibilang mungkin saatnya tuh udah tepat gitu loh, kayak buat kita masuk juga ke sana dan memberikan our skill and know-how somehow gitu loh buat Indonesia, savoir-faire kalau kata orang Prancis, untuk market fragrance di Indonesia gitu. Nah, kalau dari namanya sendiri, apa tuh artinya? Siapa tahu ada teman-teman yang memang belum pernah lihat di Instagramnya gitu kan, di situ sebenarnya dijelasin juga sih, cuman pengen denger langsung aja supaya lebih paham gitu kan, kenapa memilih nama ini. Terus aku juga pengen tanya soal value kalian gitu kan, ada satu apa tuh namanya empowering scent that empower gitu. Karena aku pengen tahu juga itu ceritanya gimana sih. Kayak itu tuh berasal dari diskusi kita kayak ketika kami brainstorm gitu, dan kami melihat bahwa orang Indonesia tuh sebenarnya suka sama parfum, suka sama wewangian gitu, tapi itu mungkin karena harganya masih kurang terjangkau dan banyak hal lainnya, jadi parfum itu masih merupakan hal yang sangat-sangat amat tersier gitu di kehidupan mereka sehari-hari kan. Sedangkan kayak kami gitu, ketika kami ada di sana, kami melihat teman-teman kami di sana, kayak parfum itu udah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kayak mereka pulang kantor, mereka nyalain candle, mereka mandi, mereka udah kayak menggunakan body oil atau shower gel yang wanginya tuh udah jauh lebih beragam dari kita. Terus laundry pun kayak mereka punya wangi yang macam-macam banget, sabun cuci piring ada almond, mint, rosemary, thyme dan yang lain-lain. Jadi kayak bener-bener memang udah beragam banget gitu. Udah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Iya, udah bener-bener terintegrasi ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan kalau di Indonesia itu sebenarnya udah, cuman tuh kayak orang nggak sadar. Dan jadi wanginya tuh yang ada itu aja, floral, fruity, terus kalau sabun cuci piring, jeruk, citrus, kayak gitu aja gitu. Nah terus kami kayak memikirkan lagi kayak emang kenapa sih, kayak balik lagi gitu tanya ke diri kami sendiri, emang kenapa sih parfum itu jadi sangat penting gitu loh buat kami. Terus kayak ya kami sadar salah satunya yang kayak membuat kami merasa parfum itu penting dalam kehidupan kami sehari-hari, ya karena parfum itu bisa benar-benar capture our memories gitu, capture moments-moments di mana kami mengalami ya kejadian-kejadian yang mungkin bermakna di dalam kehidupan kami maupun kayak kehidupan sehari-hari gitu. Kayak aku kalau datang ke rumah Tiara, aku tahu nih wangi rumah Tiara kayak gimana gitu loh. Jadi itu kayak parfum itu sangat amat dekat hubungannya dengan memori. Nggak cuma yang positif aja ya, maksudnya yang negatifnya juga yang positif, pokoknya semuanya gitu. Terus dari situ kami kayak berpikir lagi, kayak cari tahu lagi, kayak research lagi tentang memori, terus tentang parfum. Nah setelah itu kami mengambil satu kesimpulan gitu, bahwa parfum tuh bisa banget jadi pengingat kita untuk akan terhadap momen-momen yang berarti di dalam hidup kita. Nah kenapa être? Jadi être itu dalam bahasa Inggrisnya adalah to be atau untuk menjadi. Nah karena kita berdua juga adalah orang-orang kayak anak-anak muda, masih muda lah ya, anak-anak muda gitu di usia produktif, yang lagi mengejar mimpi gitu istilahnya, yang lagi semangatnya, maunya jalan terus kerjainnya gitu. Bukan cuma satu gitu kan. Iya, mau ini itu gitu kan, semangat terus. Nah jadi tuh kayak kami ngerasa bahwa to be ini adalah
kayak bisa juga nih kayak jadi penyemangat kita gitu loh untuk menjadi sesuatu gitu. Jadi kami memberi nama brand kami ini Etre to Be itu sebenarnya supaya wangi-wangian ini itu bisa terus kayak ketika teman-teman pakai bisa terus ngingetin teman-teman akan harapan-harapan teman-teman, kayak momen-momen penting di kehidupan teman-teman, kayak misalnya yang teman-teman pakai waktu hari pertama kuliah, yang teman-teman pakai waktu pertama ngedate atau interview atau bahkan waktu lagi sakit hati atau segala macam. Jadi kami pengen dengan hadirnya Etre ini itu bisa jadi sebuah pengingat lah gitu untuk akan mimpi-mimpi teman-teman dan momen-momen berharga teman-teman gitu. Menarik, kayak deep banget nih arti dari sebuah nama ya parfum ini. Oke, terus ada satu campaign apa ya, value mungkinnya dari brand kalian gitu yang mungkin bisa dijelasin sedikit kali ya. Jadi Scent That Empower itu apa maksudnya nih gitu? Jadi sebenarnya intinya pengen supaya bersama Etre kayak kami sama-sama menemani teman-teman komunitasnya Etre dalam meraih mimpi-mimpinya mereka. Kalaupun memang belum sampai, yuk maksudnya sama-sama nih dengan berbagai wewangian kita. Misalnya nih ya, kalau misalnya kita mau interview kerja terus nggak dapet gitu, it's okay. Smell lagi misalnya suka sama Voxdam, smell lagi maksudnya, dan itu akan mengingatkan kita sama oke, satu kali gagal no problem gitu. Kayak mari kita kayak cari mood baru lagi nih supaya bisa back on track, terus continue sama tujuan kita gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih kayak karena ya menurut kita emang wewangian itu gampang banget ngingetin kita terhadap sesuatu gitu. Dan emang pasti kalian juga pengen di saat orang-orang mencium salah satu di antara ketiga parfum itu kayak lebih semangat gitu kan untuk meraih apapun yang pengen kalian dapetin gitu. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan masing-masing aroma. Coba boleh dijelaskan satu persatu nih gitu. Yang pertama apa dan aromanya seperti apa, terus inspirasinya apa gitu. Mungkin Ibu Lygia pengen menjelaskan. Jadi awalnya tuh inspirasinya memang kayak kita even waktu kita kasih brief ke Alice juga kita kasihnya berdasarkan karakter ya. Jadi kayak karakter personality orang gitu. Ini kayak secara garis besar aja, yang satu lebih ekstrovert, satu lebih introvert gitu lah istilahnya. Gitu, yang satu kayak ceria banget, meledak-ledak gitu. Nah terus ya udah. Ini kalau buat kerja, meledak-ledak gitu loh rasanya kayak oke, gue bekerja nih gitu. Banyak ada juga yang bilang katanya kalau Libre d'Esprit ini cocok untuk orang yang selalu maksudnya selalu menceriakan suasana gitu loh. Jadi kehadirannya tuh selalu ditunggu. Nah itu tuh si Libre d'Esprit ini. Memang karakternya itu powerful, ceria, orang yang extrovert yang memang mungkin nggak suka nunjukin sisi sisi tertutupnya gitu. Jadi emang orangnya tuh yang terbuka, outgoing, cheerful, karena memang itu ya adjektifnya. Kalau dari scent-nya sendiri lebih ke sparkling, fruity. Sparkling, fruity, dia tuh jadi sebenarnya aku tuh nggak gitu suka sama parfum fruity kayak in some of interviews aku juga itu nggak pernah lihat kamu posting. Iya jarang banget kan, bahkan kayak dulu kan sering IG live bareng-bareng gitu ditanya kalau notes yang nggak suka, aku bilang aku nggak suka fruity gitu. Makanya itu juga cukup kayak aku pribadi sebagai perfumer cukup susah untuk bekerja dengan notes yang fruity jujur. Nah cuman waktu aku pertama kali cium Libre d'Esprit ini kayak wangi fruity-nya tuh kok beda ya gitu. Aku ngerasa dia itu nggak yang kayak ya dia ceria tapi itu kayak tetap comforting gitu. Kayak ada sisi comfortingnya gitu di situ. Di Libre d'Esprit ini akhirnya kita pilih dia karena aku rasa di Indonesia juga cocok nih dengan cuacanya gitu. Bahkan kayak even perfumer kita juga nanti kita akan dengar lebih lanjut lagi. Nah bahkan kayak perfumer kita juga for her kayak ini tuh wangi summery banget gitu. Makanya kayak dia juga cukup senang dan ceria gitu setiap kali ngomongin si Libre d'Esprit ini. Nah di dalamnya itu notesnya lebih kayak fruity, tropical fruit sih. Watermelon, nanas, terus ada peach-nya juga gitu. Jadi kalaupun kecium manis tuh manis buah gitu. Bukan manis karamel. Iya, bukan manis karamel, lebih ke manis buah. Terus di sini juga ada coconut waternya. Jadi bukan coconut milk yang milky, creamy, tapi lebih kayak coconut water yang refreshing kayak gitu.
Terus ada sandalwoodnya juga kalau nggak salah di dalamnya buat bikin dia jadi semakin lembut gitu. Jadi Dan comforting. di antara yang 3 memang Libre d'Esprit ini yang paling light ya, yang paling Iya, ringan gitu. kayak gitu. Kalau kita lihat teknikalnya ya, kayak dari struktur fragrance-nya itu, dia itu walaupun fruity cuman nggak cepet hilang. Jadi itu kayak karakter fruity-nya itu bisa bertahan berjam-jam gitu. Jadi kayak walaupun awalnya fruity banget, you can still get that fruitiness in the middle and bottom note somehow gitu. Iya, Jadi menurut aku tuh ya itu salah satu bisa dibilang ya fiturnya spesial lah dari The Good. Oke, yang kedua volcanic. Ya, volcanic. Jadi justru volcanic ini berarti yang outliers ya, maksudnya yang kayak yang muncul tiba-tiba gitu. Di tengah brief. Oh gitu. Mungkin karena itu wanginya kuning sendiri nggak juga ya? Iya, jadi kalau volcanic itu memang waktu itu jadi dari beberapa submissions yang kita terima, awalnya top notes-nya kayak ada fruity-nya juga kan. Jadi itu dia sebenarnya tuh kayak salah satu submission buat brief yang sama kayak si Libre d'Esprit ini. Cuman kalau Libre d'Esprit ini lebih ceria gitu. Kalau dia tuh lebih kayak elegan gitu. Ya, jadi kayak lebih warm. Makanya dia ada fruity notes-nya juga di top notes-nya. Apa sih, berry bukan sih? Iya, dia itu lebih ke berries di topnya, kayak red berries gitu sama pear. Terus di middle notes-nya itu dia ada, bukan middle notes sih ya, di badannya itu dia ada si florals, jadi kayak white flowers, ada jasmine sama ada iris yang paling utama itu. Setelah itu dia juga ada manisnya, jadi kayak ada vanilanya, terus ada sedikit burnt caramelnya, sama yang pertama kali aku smell dia yang langsung aku notice itu adalah patchoulinya. Gitu, dan itu juga salah satu yang bikin aku tertarik sama volcanic ini. Kok enak ya si patchoulinya di sini itu ada nggak terlalu medicinal, kelihatan woody-nya, tapi tuh cocok gitu, nyambung banget sama jasmine dan irisnya itu. Dan patchouli itu kan dari Indonesia kan gitu. Jadi tuh kayak aku ya kayak kami pengen gitu, ini tuh ada highlight si patchouli yang juga dari Indonesia ada di sini gitu. Terus dia ada heliotrope juga yang wanginya agak-agak almond. Makanya ada beberapa orang yang bilang sama aku, kok wanginya kayak ada almondnya gitu. Kayak ya emang bisa sih dapat efek almond dari si volcanic ini. Gitu. Jadi dia tipe-tipenya itu yang memang lebih elegan, terus lebih kayak cocoknya manis, dipakai warm, kuning gitu. Gimana nih menurut kamu? Cocoknya itu dipakai sebenarnya kayak kalau siang-siang terus kayak ke kantor ada meeting besar gitu, itu juga bisa. Iya sih, betul. Tapi kayak bold gitu kan. Iya. Gitu. Kalau agak aku juga Tapi emang nih wanginya tuh menurut aku ya begitu disemprotin tuh kayak ada yang nampar gitu loh. In a good way ya gitu. Jadi kayak gitu, I'm ready for today bangun, gitu. Iya, benar. kayak bangun. Ya mungkin karena brief awalnya untuk Libre d'Esprit kali ya. Iya, Jadi ada apa namanya? Kayak taste yang ceria gitu, jadi itu kayak gitu. Dua sisi yang berbeda gitu loh. Jadi kayak dari dua point of view yang berbeda, brief yang sama. Jadinya si Libre d'Esprit sama si volcanic ini. Oke. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga Yang ketiga ini Fosdam. Itu tuh karakter, kalau dari segi karakter orangnya itu lebih introvert, lebih slow living, yang waktu kita bikin briefnya ngebayanginnya adalah orang yang suka pakai baju linen, jalan di pantai yang pasirnya putih, terus sukanya kegiatan rutinitas paginya itu pilates, yoga, sukanya minum matcha atau lebih ke yang teh-teh gitu di pagi hari. Memang orang yang yang lebih santai gitu. Sisi baliknya dari si volcanic yang emang orangnya tuh berapi-api, semangat, bold gitu. Yang ini tuh yang lebih santai. Nah, kalau dari segi sense-nya, ini adalah perpaduan antara rose dan juga cedarwood. Oke. Waktu kita dapat submission ini dari perfumer kita Alice, dia tuh memang udah meng-highlight nih si duality dari si rose dan cedarwood itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih. Nah, coba apa tuh duality-nya tuh apa tuh? Jadi emang si perkawinan rose dan cedarwood itu menghasilkan wangi yang seperti si Fosdam ini gitu. Jadi yang ada sisi sisi lembut feminin dari rose-nya, rose putih, tapi ada juga ini white rose.
lebih ke lebih white rose rose dibandingkan rose. red rose. Oh, red So, rose kalau ya. red rose biasanya tuh orang kayak Heavy banget gitu ya. agak lebih. jammy, Iya. kayak agak fruity gitu kan. Kalau di Forsdam ini rose-nya nggak terlalu fruity, Iya, dia iya, lebih iya. white rose sih. Ya, nah terus si cedarwood-nya itu menyeimbangi si rose ini, makanya banyak juga teman-teman maksudnya yang laki-laki gitu yang memang suka sama si Forsdam ini karena kayak memang apa ya ada karakter woody-nya kan, itu dari si Forsdam. yang Iya, memang iya. cukup sangat comforting gitu buat beberapa teman-teman ya yang udah kasih feedback ke kita tentang si Forsdam ini. Ya, makanya aku pakai buat tidur karena nyaman banget. Pas bangun tuh kayak Iya. relaxing ya. Iya, benar. Mungkin dia mau Iya. nambahin, ada yang mau tambahin Ki? Tadi kan aku udah bilang white rose, kayak walaupun yang perfumery nggak ada tuh white rose essential oil itu nggak ada, Iya. jadi kayak itu sebuah accord gitu yang memang diciptain buat si Forsdam ini. Dan Coba itu dijelasin sih. akord tuh apa? Jadi Aku accord bingung nih warga YouTube FD. itu kayak gabungan dari beberapa notes gitu. Jadi misalnya di dalam satu accord itu ada gabungan dari, kita bisa bilang gabungan dari beberapa raw materials, udah berupa formula sendirinya gitu yang bisa merepresentasikan Sebuah wangi tertentu gitu. Kayak Oke. misalnya rose ada essential oilnya, terus ada akordnya juga kayak gitu. Nah kalau di dalam Forsdam ini kita pakai rose accord gitu Oke. di dalamnya, dan si cedarwoodnya itu. Nah sebenarnya tuh ada beberapa komen juga sih tentang si Forsdam, kayak selain dia kayak ada yang bilang itu tuh nanangin, tapi ada yang bilang tuh wanginya inget nggak sih kayak karismatik gitu loh, kayak bapak-bapak pakai batik gitu ya. Enggak, ada juga yang Bapak-bapak. bilang lagi ada delegasi. Iya, kayak diplomat kayak gitu. diplomat lagi meeting. Pakainya Forsdam. Iya, Oke. gitu. Terus ada beberapa yang ngerasa ini agak boozy juga, dia bilang soalnya si cedarwoodnya itu kan woody, jadi kayak ngingetin sama wangi Whisky, barrel barrel. gitu, Iya, kayak gitu. iya. Jadi memang unik sih ya, kayak dari kayak aku sama Tiara juga kan smelling ini, terus kayak kita punya interpretasi sendiri-sendiri, dan setelah mendengar dari teman-teman yang lain yang udah cium, banyak mereka sering cerita kan, ini wanginya ABC gitu. Kayak lucu aja, masing-masing orang tuh kayak punya interpretasinya sendiri-sendiri. Makanya kita juga waktu kasih ini, jadi kalau kayak teman-teman beli parfum itu nggak akan ada olfaktif piramidnya di dalamnya. Oke. Kenapa alasan? Iya, jadi karena ya kami juga ngerasa yang namanya, jadi orang itu kan ketika kita bertumbuh dari kita kecil, itu kita mengumpulkan olfactive memories kan. Ya, Olfactive ya. memories kita tuh beda-beda gitu. Olfactive memories aku sebagai perfumer yang udah cium ratusan raw materials itu kayak mungkin beda sama orang yang belum cium sama Yes. sekali gitu kan. Dan kalau misalnya kayak aku kasih oke, ini top notes-nya apa segala macem gitu, itu kayak bakalan memberikan some expectation. Jadi ada penelitian yang bilang gitu, kayak kalau misalnya aku ya ini wanginya lemon gitu, then you will smell lemon di dalam benar, situ benar, gitu. benar. Jadi kayak ada Benar. sedikit sugesti gitu loh sebenarnya. Benar. Nah kami nggak mau kayak gitu. Pas kamu kirimin filenya pertama kali ya, nih dia mau ngetes gue apa gimana? Blind test ya? Iya, bener-bener blind test gitu. Jadi aku nyium-nyium sendiri, nerka-nerka sendiri, begitu kamu posting, oh ada benernya, oh ternyata ada wanginya, iya bener-bener. Jadi emang secara nggak langsung di saat mencium ketiga parfum ini tuh bener-bener ngelatih cari tahu nih, Iya, wangi cari apa ya, tahu. ini kok ada wangi ininya ya gitu. Dan kayak ketika kita smell something, terus kayak kita mulai cari tahu, karena biasanya kan ketika kita smell sesuatu tuh pasti langsung ada memories yang kita ingat kan. Nah karena aku ngajar juga smelling raw materials, jadi kayak sering ngobrol one on one gitu. Dan ketika kita ngobrol tuh somehow ketika kamu smell itu sebenarnya kamu lagi kayak lagi mengenal diri kamu sendiri. Iya, gitu. iya, betul. Jadi somehow it's therapeutic gitu. Iya, iya, benar sih. Dan di sini kayak kami mau memberikan kesempatan itu buat teman-teman untuk benar-benar juga mengulik lagi ini memori apa sih yang sebenarnya ketika gue cium tuh ingat gitu. Jadi nggak fokus nyari ini notes apa gitu. Yang penting tuh kayak ya teman-teman nikmatin, ingat lagi perasaan apa yang muncul Iya, gitu iya. ketika Benar-benar. smell parfum Jadi kayak kami. enjoy the moment, karena ada juga yang bilang oh ya hari ini cium volkanik pagi-pagi baunya kayak gini, tapi kok malam beda gitu iya. kan. Itu mungkin banget. Jadi kayak kalau misalnya udah terpaku sama si pyramid olfactive itu, jadinya kayak mungkin kurang enjoy aja kali ya. Maksudnya kayak karena udah tahu oh ini baunya ini gitu. Jadi ya kedepannya itu aja yang dicium. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya kita
apa ya, explore, biarin aja gitu. Itu jadi kayak kita juga ngebangun, maksudnya indera penciuman kita supaya lebih sensitif dan bisa mencium banyak wangian gitu. Which is aku juga masih belajar thanks to Gia, karena kayak ya memang dari kecil ya sebenarnya kalau mungkin dilatih, karena kan beda sama indera yang lain gitu ya. Biasanya kalau waktu kecil ya ciumnya paling ibu masak apa dari dapur yang kayak spices gitu. Sebenarnya itu sedikit membantu untuk mengenal apa nih isi dari si fragrance itu. Jadi intinya ya jangan takut buat bilang oh ini bau ginger atau ini bau apa gitu, karena ya mungkin aja ada di dalamnya gitu. Iya. Sama kayak misalnya nyium parfum yang dalamnya ada kayak jasmine-nya gitu, pasti kadang-kadang suka atau nggak dicampur sama teh, keingetan sama nenek gue lah gitu ya kan, terus keingetan pas lagi di mana gitu. Jadi emang ya bener juga sih, itu kayak kelatih sebenarnya sebelum kita nyium parfum, kita udah nyium banyak banget aroma yang ngingetin kita sama sesuatu gitu kan. Benar. Oke. Dari tadi kalian mention namanya Alice. Nah aku pikir tuh Gia yang meracik semuanya, Gi. Belum. Oke, belum ya. Oke, jadi boleh diceritain nggak sih perfumernya siapa, atau misalnya fragrance house-nya boleh diceritain apa, boleh sebut atau gimana? Silahkan. Boleh. Ya, jadi pas kita awal-awal mau create Atre ini memang masih awal banget, karena aku juga masih settling down di sana gitu. Jadi kayak kita pikir ya udah oke, for this time kita kerja sama perfumer aja gitu di sana. Nah kebetulan kami dikenalin sama seorang perfumer namanya Alice Lavana. Dia itu ada di Grasse, jadi kantornya dia itu ada di Grasse di Jongnil namanya. Nah ya udah akhirnya kayak kita ngobrol terus cocok gitu sama Alice juga, dan karena dia udah beberapa kali datang ke Indonesia juga, terus udah cukup familiar dengan marketnya Indonesia, jadi udah tahu selera Indonesia itu kira-kira kayak gimana. Karena masing-masing negara tuh punya olfactive profile yang berbeda-beda gitu biasanya, dan Indonesia tuh cukup khas lah gitu. Nah ya udah akhirnya kita bikin parfum ini kerjasama bareng-bareng sama Alice. Yang banyak ngobrol jadinya, terus kayak dari submission pertama kita coba rework ini itu kayak gitu sampai akhirnya jadi tiga parfum ini gitu. Dan kami mau banget sih kayak kenalin Alice ke teman-teman, jadi tunggu aja tanggal mainnya. Mudah-mudahan bisa main kesini terus cerita lebih banyak ya tentang pengalamannya dia. Atau kita yang kesana? Boleh banget. Ayo. Kita pernah ke Grasse, penasaran. Bahani itu udah harus pernah banget sih, kudu banget sih kayak kalau ke Grasse itu karena banyak sejarahnya gitu. Dan ada satu museum yang kita kesana juga, itu menarik banget. Museum parfum gitu. Bener-bener khusus museum parfum. Menarik. Ada juga Domaine de Manon yang kemarin kita pergi, kita udah post juga di Instagram tuh kayak sedikit nge-vlog dadakan buat menceritakan kurang lebih seperti itulah Grasse gitu. Waktu itu kita visit kebun jasmine ya, itu pakai masker aja itu kecium kayak ada di kebun teh puncak, tau rasanya. Iya. Gia tuh kayak udah mau air mata gitu. Itu banget karena memang dikelilingin sama si bunga jasmine itu ya. Bunga jasmine. Jadi di kebun itu tuh ada jasmine, sebenarnya ada rose sama ada tuber rose. Cuman kalau rose mesti bulan ini dia datang Mei baru berbunga di sana. Nah, waktu kita datang itu bulan Agustus tuh jasmine yang lagi berbunga sama baru muncul satu tuber rose. Itu ada di sana. Gitu. Jadi memang harus sediain 1 hari gitu buat visit Grasse, karena memang kalau suka sama fragrance ya disitulah tempatnya. Siapa tuh udah mulai bisa liburan kan? Udah mulai nabung-nabung, silakan pergi ke udah dibuka nih bordernya sekarang. Oke, terus tadi juga kita sempat ngobrol lah ya soal perbedaan olfactive Indonesia dengan tadi kita ngomonginnya orang-orang di Prancis gitu ya. Apa sih yang paling beda menurut kalian? Fruity notes itu sih yang masih very significantly different kalau menurut aku. Karena mungkin karena ini juga kali ya, iklim ya nggak sih, ngaruh nggak sih? Bisa jadi, iya bisa juga karena iklim. Mereka memang, kalau aku sih ngelihatnya tiap musim tuh parfumnya beda gitu. Kalau sedikit Indonesia cuma 2, panas sama hujan. Jadi parfum musim panas dan musim hujan. Jadi ya kalau misalnya sedikit windy ganti, kalau misalnya panas banget apa gitu. Jadi ya memang temen aku juga ada yang pernah bilang sih kayak parfum itu ya jadi momen yang mereka tunggu-tunggu juga gitu loh, karena kayak bentar lagi summer, waktunya gue pakai yang ini. Nanti kalau misalnya udah winter, udah sedikit salju, kayaknya yang ini yang harus dikeluarin gitu. Jadi memang seperti yang dia bilang itu tuh kayak udah
jadi bagian dari hidup mereka gitu. Kayak cuci tangan aja tuh ada yang scrubnya, terus baunya juga lain-lain gitu yang somehow apa ya, kayak bikin lebih tenang gitu. Jadi memang ya gitu deh, mereka juga kalau misalnya lagi akhir tahun menghadiahkannya juga parfum tuh banyak gitu. Kalau di sini kan mungkin belum sebanyak itu. Yang nggak tahu deh kalau kakak sekarang udah lumayan parfum. banyak tapi lebih ke kayak room freshener gitu Iya, sih, baru kayak kayaknya diffuser candle pelan-pelan lah gitu. ya, pelan-pelan sih aku rasa udah mulai lah. Terus kalau olfactive profile itu yang di sini itu mereka cenderung lebih suka yaitu fruity, floral itu kayak udah pasti banget. Yang masih sedikit jarang di sini itu yang jarang disentuh adalah wangi-wangi aromatic herbaceous sama spices. Karena kalau aromatic herbaceous orang Indo tuh pasti langsung ini bau balsam. Terus udah gitu kalau spices ini bau makanan gitu. Jadi betul, kayak memang karena kita kayak punya korelasi sendiri sama again olfactive memories kita gitu karena budaya kita. Sih, benar-benar. Kalau di sana tuh lebih banyak wangi thyme, rosemary, yang basil gitu. Terus justru wangi-wangi yang spices itu kayak clove, pala itu kan eksotik banget kan buat mereka. Gitu. Iya, jadi itu ya mereka suka gitu. Jadi buat mereka apa yang mereka temukan di kitchen bukan, maksudnya kayak nggak menjadi halangan untuk dipakai gitu dijadiin fragrance gitu. Kalau mungkin kalau di sini teman-teman ada yang kayak bau jahe gitu nanti jadinya gimana gitu kan. Jadi mungkin ya memang menurut kita sih seiring berjalannya waktu kalau misalnya makin banyak local brand yang share tipe fragrance yang beda-beda, mungkin teman-teman juga punya kesempatan lebih luas buat explore gitu. Benar-benar. Tapi tadi aku juga sempat ngobrolin sama Gia kan, maksudnya fragrance yang mungkin dupe gitu ya, itu kan pro kontra banyak kan sebenarnya. Cuman tadi kita ngobrol bahwa sebenarnya itu membantu juga ya Gia, membantu ya punya peran juga punya peran juga gitu, bahwa jadinya akhirnya banyak orang Indonesia yang olfaktif itu jadi lebih rich. Dia kenal wangi parfum ini, parfum itu segala macam, walaupun memang mungkin bukan megang yang asli ya gitu kan. Cuman jadi tahu oh nih parfum yang ini mereknya jadi lebih banyak yang mereka tahu kan gitu. Jadi ya edukasi jadi lebih gampang lah ya buat kalian juga untuk masuk. Iya. Makanya itu juga alasannya kenapa bikin ad ini nggak pengen jadi yang niche yang memang nggak bisa dijangkau sama banyak orang gitu. Karena memang tujuan awalnya kita ya pengennya sebanyak mungkin teman-teman Indonesia bisa coba dengan harga yang cukup affordable. Makanya selain ada 3 parfum ini, kita juga punya discovery set yang dimana memang kita pengennya orang yang membeli parfum itu bisa coba dulu gitu. Bukan blend buy, karena kita kan sekarang belum punya official store yang gitu kan, offline gitu ya. yang offline-nya kan. Jadi ya gimana caranya nih supaya orang bisa cobain dulu dan benar-benar menemukan your ad gitu kalau kita bilangnya kalau di Instagram melalui si discovery set ini memang yang affordable ya, yang kemarin sudah di review juga sama Cafe Media. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol lumayan banyak ya Gia sama Tiara. Aku pengen nanya juga sih, mungkin dari kalian ada nggak sih tips kalau misalnya teman-teman di sini pengen memperkaya atau melatih hidungnya gitu untuk lebih banyak mengenal parfum-parfum atau wangi-wangian lah intinya gitu. Ada nggak sih sebenarnya tips dari kalian? Kalau dari aku yang memang profilnya bukan perfumer gitu, pasti kalau Gia nanti beda gitu, lebih detail. Kalau aku sih yang aku lakukan adalah mencium parfum sebanyak mungkin, terus berusaha untuk kalau misalnya di spray di blotter gitu kayak coba aja explore apa yang dicium, terus aku tulis. Biasanya ini juga Gia yang ngajarin, tulis aja semuanya, mau itu juga adjektif, aku belajar dari Gia. makanya mau adjektif, mau memori, misalnya rumah nenek atau jalan tol atau bau pesawat gitu, bau macam-macam, ya udah ditulis. Terus nanti kalau misalnya udah selesai, baru mungkin dilihat kan sekarang di Google udah bisa cari referensinya. Terus sama biasanya aku kalau udah mentok nih kayak aduh apa nih ya, tanya Gia sih gitu. Jadi ya memang tipsnya adalah sesimpel smell sebanyak mungkin aja sih. Sama makin kesini karena memang kalau aku personally karena tinggal di luar negeri juga suka masakan Indo yang emang spicesnya banyak kan. Dan semakin aku belajar tentang fragrance, semakin tahu bahwasannya oh ternyata spices ini tuh banyak dipakai di fragrance yang aku tuh nggak sadar sebenarnya. Jadi ya biasanya nih kalau pulang ke Indonesia waktunya bawa bahan-bahan ingredients untuk dibawa ke sana, dan nanti aku ciumin satu-satu gitu supaya bener-bener bisa tahu nih nanti kalau misalnya udah dicampur jadi satu, kalau udah jadi akor tuh kayak gimana. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke, kalau dari Gia apa Gi?
ya jalan satu-satunya adalah dengan mencium sebanyak-banyaknya sih. Kayak semua kami yang memang kayak bekerja di industri fragrance pun langkah pertama itu adalah mencium sebanyak-banyaknya gitu. Kayak baik itu raw materials ataupun market products gitu. Jadi kayak kalau misalnya nggak ada akses ke raw materials, jangan khawatir, pergilah ke supermarket karena itu juga salah satu training kami loh waktu dulu gitu. Buat visit supermarket, smellingin satu-satu gitu. Bahkan ya kalau waktu itu sih jadi dulu kan aku sempat marketing juga kan. Jadi salah satu tugas aku adalah setiap minggu tuh aku pasti ke supermarket cari barang-barang yang baru, beliin yang baru buat nanti tim yang di kantor ya kita bakalan smelling session bareng-bareng. Jadi dalam seminggu tuh smelling session bisa 4 kali. Jadi itu di smelling session nanti kita smell satu-satu produknya, baik itu kategori yang fine fragrance maupun sabun, lotion, face wash semuanya gitu. Dan kita catat juga. Yang kedua ya selalu mencatat gitu. Ya, jadi dicatat juga apa yang kita smell menurut kita itu nggak usah. Dari dulu tuh aku selalu bilang kayak soalnya ini juga cara aku belajar gitu, nggak usah langsung ke notes atau raw materialsnya gitu, tapi lebih ke adjektifnya sih. Itu yang menurut aku bakalan membantu banget buat kita ingat dan memorinya gitu. Jadi misalnya ini ngingetin sabun Didi kan, kayak waktu aku aku belajar ketahuan nih waktu aku belajar di luar negeri itu kan kayak pasti yang aku kayak produk-produk yang aku smell itu kan beda kan sama produk-produk sehari-hari kita nih, apalagi consumer goods. Jadi tuh kayak ya tetap aja gitu. Jadi sering kali tuh kayak apa yang mereka smell, memori mereka kayak permen violet lah, terus something yang benar-benar very European gitu. Kalau aku ya mikirnya di Indo-Indo aja gitu. Sering banget kayak ini kok bau tahu goreng. Terus iya kayak something yang sangat-sangat amat familiar aja gitu. Dan walaupun ya kalau misalnya kayak lagi mikirin hal yang kayak pribadi gitu ya of course gue nggak ngomong di depan perfumernya for me it smells like a fried tofu gitu kan, ya mungkin nggak profesional banget gitu. Cuman kayak secara pribadi itu membantu aku untuk mengingat raw materials. Dan yang pada akhirnya jadi apa ya, karena lebih sering smell itu nanti lama-lama pasti hidungnya akan lebih sensitif gitu. Oke. Tapi aku penasaran deh, as a perfumer ya, apa yang kamu lakukan untuk karena itu kan nyium segala macam sering banget ya. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga, mengasuransikan hidungmu? Aku nggak gitu ada usaha yang gimana banget sih. Cuman ya kalau misalnya memang udah capek hidungnya ya istirahat aja gitu. Biasanya aku kalau udah capek hidungnya, kayak misalnya lagi kerjain project kan harus cium banyak banget gitu parfum, ya aku minum air putih. Karena parfum nggak pakai parfum kan, pasti pakai parfum pas kerja. Makanya kayak aku tuh jarang banget pakai parfum sehari-hari gitu. Salah satu kesempatan aku pakai parfum ya ketika malam mau tidur. Sama biasanya kalau weekend tuh hidungnya udah capek, jadi biasanya aku pun nggak pakai parfum gitu. Yang penting sih istirahatin sih, karena hidung itu ketika udah smell banyak tuh kayak sometimes jadi jenuh sama wangi itu. Aku jadi nggak terlalu sensitif sama wangi itu lagi gitu. Jadi kayak kalau misalnya lagi kayak ngerjain beberapa project yang wanginya itu, ya sometimes aku even bahkan harus stop seminggu atau 2 minggu nggak cium itu dulu, supaya nanti ketika aku balik lagi kayak sensitivitasnya itu kembali lagi gitu. Malah sometimes kita bisa jadi cium wangi yang lainnya dari yang sebelumnya kita nggak cium gitu. Ini kuncinya istirahat sih. Tapi buat teman-teman mungkin yang pengen tahu lebih banyak tentang dunia parfum, terus gimana cara mendeteksi ini wangi apa sih, terus mengenali segala macam, Gia juga punya akademi ya Gia? Olfactory training. Jadi silahkan ntar dicek, ntar Instagramnya Gia juga dan Instagram Etrin juga akan ditaruh di description box, jadi tinggal klik-klik aja gitu. Oke, terakhir kemarin kamu sempat mention soal ilustrasi dari botol ini gitu. Boleh ceritain dikit nggak ini siapa yang mengerjakan dan segala macam? Terus botolnya gemes banget gitu kan. Ada yang mau diceritain dari penampilan fisik parfum ini kah? Kalau dari botolnya sih ya kami suka soalnya kayak lucu gitu. Kayak aku ngelihat ini tuh kayak imut gitu loh, kayak kalau dipegang enak. Iya benar-benar. Salah satu hal yang paling penting buat kami ketika kami pilih botol itu juga kayak ininya spraynya. Karena spray itu kayak buat kami juga kan, kalau pakai parfum kalau spraynya nggak enak tuh kayak experience-nya kurang gitu kan. Bocor lah kalau nggak nyemprotnya
nggak ya Tajem Iya, gitu nah, kan betul. ya. ini tuh semprotannya enak, mist dan menyebar gitu. Terus, iya kalau dari ilustrasinya Ilustrasi. mungkin bisa Ya. diceritain, Ci. Jadi ilustrasinya ini emang kita sengaja bikinnya hitam putih supaya apa ya, kayak ngasih sedikit hint tentang masing-masing dari parfum kita tanpa apa ya, reveal too much gitu loh. Karena balik lagi seperti yang tadi Gia bilang, di package-nya juga kita nggak kasih olfactory pyramid. Jadi memang pengen teman-teman berimajinasi, explore sendiri gitu. Untuk ilustrasinya sendiri ini dibikin sama teman kita yang dulu kita sama-sama sekolah di Lyon juga, dia anak S-Mod, jadi emang anak fashion, emang very passionate sama illustration. Namanya adalah Ica. Jadi kita bekerja sama untuk menghasilkan si ilustrasi ini. Jadi kita kasih brief ke Ica, terus kita jelasin parfum ini tuh seperti apa, dan dia menuangkannya di dalam bentuk si ilustrasi ini. Oke. Sama ada satu pertanyaan terakhir pengen aku tanya. Sekarang kan cukup banyak nih brand-brand fragrance lokal gitu kan dengan kualitas yang otomatis beragam juga kan. Aku pengen teman-teman di rumah juga bisa tahu gimana sih sebenarnya untuk merasakan, mencium atau mengetahui sebuah fragrance itu berkualitas atau enggak. Apa yang bisa kita cari tahu gitu loh. Ya, paham. Jadi pertama itu sebenarnya kan dari dalam sebuah parfum itu komponennya kan ada 2 di dalamnya, si juice-nya itu kan. Ada fragrance oil-nya, di mana itu adalah sumber dari wanginya dari parfum itu, dan yang kedua dari alkoholnya. Alkohol juga beda-beda gitu. Ada yang makanya kadang-kadang tuh aku sering dengar juga orang wanginya alkoholnya nyegrak atau enggak gitu. Alkoholnya round atau enggak. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan kami untuk memilih alkohol yang ini gitu, karena kami merasa wanginya tuh bisa masuk dengan fragrance oil kami dan tetap round gitu, jadi nggak nyegrak gitu wangi alkoholnya. Nah, kalau masalah kualitasnya itu bagus atau enggak, itu semua datang dari si fragrance oilnya. Dan jadi aku juga sering banget nih dapat pertanyaan, misalnya orang yang mau coba-coba bikin parfum gitu, kayak ini gimana ya caranya supaya tahan lama gitu, harus ditambahin apa? Gue bilang, kamu nggak perlu tambahin apa-apa selain fragrance oil sama alkohol, karena performance dari parfum itu, baik itu tahan lama, apakah itu blooming enough or not, it should come from the fragrance oil, bukan dari campuran luarnya. Itu harus datang dari formula parfumnya itu sendiri. Nah, formula parfum juga macam-macam. Jadi wangi sih wangi gitu, cuman kayak gimana ya, kalau kayak ibarat gedung mah kayak tampak luarnya bagus tapi strukturnya kokoh apa enggak gitu, atau enggak kayak sekarang kan banyak nih furniture kayu gitu, tapi ada yang kayu solid, ada yang bukan gitu misalnya. Nah, parfum juga punya struktur gitu. Ketika kami create sebuah perfume, kalau perfume yang punya strukturnya bagus, itu biasanya dia akan memiliki evolusi yang lebih smooth. Wanginya Evolusi wanginya. Jadi nggak yang pertama kali keluar terus wah enak nih gitu, terus tapi kok lama-lama beda banget beda wanginya, atau enggak lama-lama tuh kok gue nggak cium lagi wangi yang awal gue cium gitu misalnya. Ya biasanya sih masalahnya kayak gitu sih. Sebenarnya kayak harganya nggak mahal juga, nggak harus mahal juga, tapi strukturnya bagus tuh bisa juga gitu. Jadi itu bukan cuma masalah harga, dan sering kan banyak bilang kayak apakah kalau perfume yang wanginya jelek itu artinya banyak sintetiknya atau segala macam. Not necessarily kayak gitu gitu, karena semuanya kembali lagi ke strukturnya itu gitu. Jadi walaupun waktu itu aku bahkan sempat bilang sama Tiara, apa kita bikin 100% sintetik ya gitu. Maksudnya tuh sebenarnya si pertanyaan sintetik ini bagus atau enggak tuh juga udah banyak beredar ya. Nanti mungkin kita bakal kita keluarin instead of 100% natural, aku bikin 100% sintetik. Karena ya dengan 100% misalnya ya 100% sintetik pun itu bisa menjadi good quality fragrance. Bisa kan? Gitu. Tergantung strukturnya seperti apa gitu ketika kamu bikinnya gitu. Jadi ya itu untuk mengenal kualitas parfum dan struktur parfum yang bagus, ya memang itu tadi evolusinya dia kayak akan berevolusi dari top notes terus middle notes ke bottom notesnya. Kalau dari kualitas jusnya kayak kamu bisa lihat kualitas alkoholnya, apakah ada bau alkoholnya atau enggak, kayak gitu sih. Oke. Jadi ya setidaknya orang awam ya, teman-teman di rumah gitu seperti aku pun gitu bisa lebih notice lah gitu kan. Mana nih kira-kira yang kualitasnya baik dan yang kualitasnya agak sedikit kurang. Oke, seru banget obrolan kita. Kayaknya kalau nggak di stop
nggak lihat jam, kayak kita akan ngobrol terus deh. Aku penasaran, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Nggak sih, aku nggak penasaran, aku udah lihat di Tokopedia. Harganya berapa sih Gia dan Tiara? Jadi full bottle kita ini harganya adalah Rp379.000. Jadi affordable buat teman-teman yang pengen coba gitu. Ada 3 macam, namanya ada Libre d'Esprit, ada Volcanic dan juga Foxdam. Terus bisa dibeli di Tokopedia kami, namanya adalah Être Parfum, dan kita juga nanti akan launching our website yang dimana teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang cerita kita, sedikit apa ya, kayak timeline kita dalam melahirkan Être. Terus selain 3 botol ini kita juga punya our discovery set yang harganya adalah 99.000 dan di dalamnya ada vial 2 mili dan voucher 99.000 yang teman-teman bisa tukarkan untuk membeli full bottle kita. Jadi teman-teman bisa coba dulu our discovery set supaya melihat nih kira-kira mana yang cocok, karena memang harus apa ya take your time gitu untuk menemukan harus scent yang dicoba sih menurut kami parfum itu. Oke. Jadi kalau teman-teman penasaran, sebelum komitmen beli botol yang gedenya, bisa coba dulu discovery setnya, karena 3 aroma itu udah ada. Kalau aku dari kemarin karena panas banget, yang apa namanya Libre d'Esprit ini udah habis. Si vialnya udah habis gitu, jadi sisa tinggal 2 ini. Jadi kalau misalnya penasaran pengen cobain untuk tahu mana yang paling kalian suka, silahkan beli discovery setnya dulu sebelum berkomitmen gitu. Tadi kita udah ngobrolin panjang lebar dan seru banget, mudah-mudahan mendapatkan banyak ilmu baru gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian juga lagi cari fragrance buat kado, buat diri sendiri, atau mau membuat memori baru, silahkan dicek yang gampang aja deh. nggak apa-apa lah ya Kak, mau sebut kayak gimana gitu. Oke. Jadi bisa dicek mereka juga ada di Tokopedia, jadi kalian bisa langsung check out di sana. Thank you banget ya Gia, Tiara udah mau main-main. Kita yang terima kasih. Sama-sama. Kita tunggu di Paris atau trip ke Grasse. Mau banget, mudah-mudahan ya Allah. Oke, thank you banget. Mudah-mudahan ntar bisa main-main lagi. Ya, kalau misalnya pastinya. kita ada female dia ada kesempatan buat kesana, mungkin kita bisa bikin konten. Dengan senang hati. Oke, thank you banget. Mudah-mudahan sukses terus. Terima kasih. Dan Terima bisa, kasih. siapa tahu bisa launching fragrance di Prancis. Amin. Sukses selalu juga buat tonton Female Daily. Iya. Oke, thank you so much for watching guys, and see you next time. Bye-bye. Bye-bye.